الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Lekram semakin niki hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kita akan coba berbicara tentang hukum ya dan syarat daripada ibadah kurban tersebut. Dalam kitab Pelunggu dikatakan, qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini dalam pandangan madhab Syafi'iyah. Pandangan ulama Syafi'iyah, kurban nikah hukumnya sunnat. Tapi sunnatnya itu tidak berhenti sampai di sana. Ada muakkadahnya. Syarat muakkadah nikah sangat-sangat dianjurkan. Ya, saking dianjurkannya perintah berkurban niki, ya, sampai-sampai ya dia menghampiri derajat wajib lagu endeknya sampai tipe wajib. Ya ampun aran sunnah muakkadah, sunnah si sangat teanjurang, ya sangat teanjurang. Jadi arah hukumnya sunnah, lamun sunnah itu ya biasa, lamun tegawe ya datangang pahala, lamun dek tegawe ya dek mau dosa. Ini definisi sunnat, ya definisi sunnat. Atau dalam bahasa Arabnya mayuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu definisi sunnat dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Nah, tapi ibadah kurban nikah bukan hanya sekedar sunnah, lagu muakkadah. Muakkadah sebagaimana yang tiang sampaikan tadi, derajatnya itu sunnat tetapi ada plusnya. Ya, sangat dianjurkan, sangat ditekankan. Lamun bau jenana dendek sampai tinggalang. Nah, ini maksud diantara makna muakkadah ini. Ya, umpamana maraniki, contoh umpamana ya. Ne ara obat, misalkan seperti itu ya. Lunggu dia sakit. Nah, ne inemang lamun bau dende sampai dede kelorang sekena ini. Ya. Lamun bau dende sampai dede kelorang sekena ini. Umpamana seperti itu, ya. Artinya apa? Tidak apa-apa pelungguh meminum obat yang lain, tetapi obat yang satu ini jangan sampai untuk tidak diminum. Nah, ini makna sangat dianjurkan. Ya. Nah, ini hukum daripada ibadah kurban menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Ya. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bagi siapa yang dibebankan ya untuk melaksanakan ibadah kurban, sampun tebas pada pertemuan yang lalu ya, yaitu dalam pandangan ulama Syafi'iyah dengan si berdua kelebihan rizki ya, minimal ada persediaan makanan yang dimiliki oleh orang yang berkurban untuk dimakan atau untuk mengisi kebutuhan si 4 jelonika, tanggal 10, tanggal 11, 12 ya, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, minimal arah simpenan makanan untuk keluarga. Ya. Dengan si arah di bawah tanggungan orang yang berkorban itu. Nah, ketika ada persediaan makanan seperti itu dan ada kelebihan rezeki yang senilai dengan hewan kurban, maka di sana itu dibebankan dia untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, ini standar kemampuan ya, standar kemampuan menurut pandangan ulama Syafi'iyah. Nah, lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Lalu bagaimana syarat berkurban itu? Pertama,
berkorban nikah, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, harus disembelih oleh orang yang muslim. Ini menurut pendapat Maliki, ya, menurut pendapat Maliki. Jadi menyembelih hewan kurban itu diharuskan bagi orang yang beragama Islam, ya. Ini syaratnya nih. Jadi lamun pelunggu da umpamana dek darani nyembeliang diri dah, ampok misalkan arak keluarga jari si rani nyembelih logun dek na muslim manusia na ino, dalam pandangan Imam Malik ino haram hukumnya. Artinya napi sembelian ino dek na sah, ya, meskipun dia itu ahlul kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, orang Yahudi atau orang Nasrani diberikan mandat, misalkan dia yang dipilih oleh ketua panitia kurban sebagai jagal, tukang potong misalkan, ya, dan kanggo menurut pendapat ulama Maliki, ya. Adapun menurut jumhurul ulama, ya, adapun menurut jumhurul ulama dianjurkan dengan nyembelih ino dengan muslim, ya. Kalaupun umpamana le tempat ino dena arak dengan muslim, ampuk na berwakil le dengan si non muslim, maka hukumnya tidak sampai kepada haram, hanya saja makruh, ya. Jadi makruh hukumnya terberwakil le dengan si non muslim. Pelungguh misalkan ada teman, ya, dengan Hindu misalkan, saking dekat pelungguh deh, ya sudah nyembelih nena kanggo, bukan nena kanggo, makruh. Secara makruh ini pegawian si negedakang, ya, tetapi tetap dipandang sah. Lagun dia kanggo lamun masih arak dengan si muslim tak berwakil. Ya, dan alangkah lebih bagusnya lamun dengan si nyembelih ino langsung dengan si epen hajat, dengan si ngorban. Ini sering kita sampaikan le pengajian-pengajian si lewat, ya. Misalkan pelungguh patungan sampi nih, ya, patungan sampi. Nah, di antara si pitu ino lamun bau arak salah seke nyembelih jadi tukang sembelih atau tukang eksekusi. Atau misalkan pelungguh dah ngorban bembe, ngorban kibas, ya, pelungguh sembelih diri, itu lebih afdalnya seperti itu, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana sekarang dengan hewan kurban itu, ya? Ara kadang-kadang dengan dengerte lamun tengorban ino ditekanggo patungan, ya, harus mesate nyugulang dana untuk pembelian hewan kurban. Ada yang seperti itu kan kita dengar. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang patungan, ya, tapunan patungan besugulan, nah, apakah ini dibenarkan atau seperti apa? Perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Terkait dengan pengadaan hewan kurban itu juga ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Maliki, ya, dalam mazhab Maliki beliau mengatakan dena kanggo patungan untuk pembelian hewan kurban. Dena kanggo. Jadi harus seke hewan ini seke belia. Dena kanggo patungan dalam mazhab Maliki. Mana? Jadi seke hewan kurban itu seke dengan belia. Adapun si patungan ino kanggo dalam pembahasan pahala. Misalkan ada satu kakak jumlahnya 7 orang.
atau ada satu kakak jumlahnya 10 orang, ya. Nah, satu yang beli hewan kurban, le kakak ino, le anggota keluarga ino, pahalana ino dan niatan untuk selopuna kanggo. Ya. Ini kalau berbicara tentang pahala kanggo. Selopuk pelung udah niatan kanggo. Logo pahalana. Lamun biayana jendekna kanggo menurut pendapat Maliki. Ya, menurut pendapat Maliki. Nah, bagaimana pendapat yang lain? Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Untuk pendapat ulama yang lain selain mazhab Maliki itu dikatakan kanggo tebesugulan untuk biaya pengadaan hewan kurban khusus pada 2 jenis binatang saja. Apa itu? Unta, kenca, sempi. Selain dari yang 2 ini tidak apa? Boleh, ya. Kambing misalkan pelunggu patungan pitu dena bau. Bembe kibas tidak bau, ya. Si bauin apa? Sempi, kenca, unta. Nah, sengaja yang sampaikan seperti ini antena bertambah wawasan bertambah penauk sehingga dengan si denengangguang patungan, ya. Waalaikumsalam. Tidak menyalahkan orang yang patungan. Dengan si patungan ndek nebeswal kenca dengan si ndek ngangguang patungan. Seperti itu, ya. Dalilnya mana? Sama-sama kuat, ya. Orang yang mengatakan dia kanggo patungan yaitu hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli 2 ekor unta, yang satu beliau korbankan atas nama diri beliau, yang satu lagi untuk keluarga beliau. Bahkan dalam satu hadis yang lain, yang satunya lagi untuk seluruh umat beliau. Nah, ini memberikan makna bahwa siaran hewan kurban itu hanya boleh, ya, hanya boleh diadakan oleh satu orang saja. Adapun pahalanya itu boleh untuk semua keluarga yang diniatkan. Nah itu dia. Nah, tapi menurut jumhurul ulama yang mengatakan boleh patungan pada sapi dan unta juga memiliki kekuatan dalil. Ya, ketika para sahabat pergi berhaji, ya, nyampe di Hudaybiyah, beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk berkurban. Sehingga pada waktu itu masing-masing dari para sahabat, ya, ada yang ngorban onta, ada yang ngorban sapi, dan itu dipatung 7 sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mesugulan ya, beli seke onta mesugulan pitu sahabat. Ada yang mampu beli sapi patungan kenca pitu. Hadisnya sama-sama kuat, ya. Sehingga dia tekanggo saling salahang lamun ita ngangguang misalkan patungan, ya, atau ita misalkan dia tengangguang patungan, semua memiliki dalil yang kuat. Intina hadratul muhtaramin rahimakumullah, selapu si sampun sampiang nasi para ulama ini sebenarnya sudah memiliki kekuatan dalil masing-masing, tinggal ita makin ngumbe ongkun tengadok diri ita, ya. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan arahan yang datang dari Rasulullah kepada sahabat, ya, yang dimana kadangkala Rasulullah memerintahkan seperti ini kepada sahabat, kadang-kadang memerintahkan yang berbeda kepada sahabat, itu memiliki hikmah tersendiri. Itu yang bisa kita ambil, ya. Artinya kadang-kadang ada orang yang nggak mampu, maka silakan ambil yang lebih ringan, ya. Atau ada misalkan lebih besar tetapi kemampuan uangnya tidak cukup, nah bisa patungan seperti itu, okay? Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kurban anak kecil? Nah, perhatian nih, ya. Kurban anak kecil, misalkan pelungguh, bukan bosan ya, sudah terlalu sering pelungguh dia berkurban. Nah, pada tahun ini karena pelungguh terlalu sering berkurban, akhirnya pelungguh ingin meniatkan anaknya di dalam ibadah kurban itu. Kanggo apa ndek? Ya.
Boleh apa tidak? Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat. Maliki dan Hanafi mengatakan dianjurkan, ya, dianjurkan, akan tetapi pendanaannya dengan tuanya, pendanaannya dari orang tuanya. Misalkan pelunggu berdua papu ngorban, pelunggu nyebutang papun itu papun teh sekian ngorban, terus sampai bala pudat lagi papun dah terus, papun dah masih urusan. Bekepeng mewah teh kang kuaran we teu ngorban. Jelap sugulang. Menganga sepapun teh nina mantau meta kepeng bapa dengan boleh menurut Hanafi dan Maliki asalkan kepengnya lekan kepeng dengan tuana. Ya. Bagaimana menurut Syafi'i dan Hambali? Yang dua ini mengatakan tidak dianjurkan. Ya. Jadina tunggu dulu lun wah balik ampuna ngorban. Atau nuwah tahu mete kepeng ampuna ngorban. Artinya ketika dia mampu sudah masuk ke dalam beban ya pensyariatan kurban itu, barulah di sana itu dia boleh untuk mengikuti ibadah kurban, ya. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sekarang berbicara tentang niat kurban. Piran tau berniat kurban, ya. Berniat kurban ini apakah setahun sebelum tengorban atau silengan tenyugulang kepeng atau piran. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat, ya. Kenapa? Karena hadis sahih yang mengatakan la amala liman la niyata lahu. Dekna sah sopok pegawian dengan ino lamun dekna awalin si niat apapun jua. Pelunggu dah mau salat enggak diawali niat, tidak sah salat pelunggu dah. Pelunggu mau berudu enggak niat terlebih dahulu, enggak sah. Mau mandi junub, niatnya mandi biasa, enggak sah mandi junub pelunggu. Ya. Jadi setiap macam pegawian lamun dekna awalin si niat, dekna anggap ia ibadah si Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu akan dikatakan sah ketika diawali dengan niat. Nah, kaitannya dengan ibadah kurban piran teu berniat. Apakah lekan ke sila kata jugulang kepeng atau piran? Nah, dalam mazhab Syafi'i ya dan Hambali, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa sesungguhnya niat itu hanya diwajibkan kapan? Ketika penyembelihan hewan kurban. Li'tunu ta'ana harus berniat. Artinya apa? Tidak mesti dari jauh-jauh hari sebelumnya. Intinya pas waktu gente nyembelih ini, jangan sampai kita tidak berniat pas waktu nyembelih ini, ya. Makanya pelunggu yang hadir di tempat anjuran kita hadir lihat tahu pemotongan hewan ya ante berniat itu pas waktu kita nyembelih ini. Ia pun dengan si tata berwakil dia mengatakan apa? Duhai Allah, ini adalah anugerah yang datang darimu dan aku akan persembahkan kepadamu, dan terimalah kurbannya si fulan si fulan si fulan si fulan si fulan. Sebut randa nah tono tak belum ada masang niat itu nah ini kewajiban niat menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, ya. Jadi tidak diwajibkan dari jauh-jauh sebelumnya. Si paling penting itu ketika penyembelihan. Jangan sampai tak pelunggu dah masang niat ketika sudah berlalu penyembelihan, ya. Maka ketika pelunggu tidak berniat ketika menyembelih itu, maka itu dihukum sebagai daging sedekah biasa, tidak dihukumkan sebagai sembelihan kurban. Nah, ini berbicara tentang niat. Lalu waktu hadratal muhtaramin rahimakumullah, kapan waktunya penyembelihan itu, ya. Nah, tentu kita berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Anil Barra bin Azib, ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dikatakan di sana, inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadza, sesungguhnya awal tau tegenam be jelon te ini antusalliya, artinya pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Pertama antusalliya, hendaklah engkau melaksanakan salat. Salat apa? Salat sunnah Idul Adha, salat hari raya. Thumma narji'a, kemudian kami pulang, ya, kemudian kita pulang dari tempat salat. Fananhara, maka kami mulai menyembelih hewan kurban. Nah, artinya apa hadratan muhtaramin rahimakumullah? Paling jelap tahu dengan kanggo nyembelih binatang kurban ino piran pas waktu dengan ule melaksanakan salat hari raya. Sekitar ngombe ukurannya sekitar matahari itu tinggi, ya, seperti ujung tombak, atau pas waktu waktu duha. Di sana itu dimulai sudah waktu kurban. Tetapi harus ditunggu dengan selesai salat hari raya, ya. Faman fa'ala dzalika faqad asaba, maka barang siapa yang mengerjakan menyembelih hewan seperti itu, maka akan dia mendapatkan pahala. Wa man dzabaha qabla lagu sai nyembelih binatang kurban si denaman dengan gawe salat, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, maka sesembelihan ini hanyalah sebatas daging yang dipotong yang akan dipersembahkan untuk keluarganya, ya. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kami syariatkan itu, ya. Jadi dekne berpahala kurban. Maka barang siapa yang sudah bernadar untuk melaksanakan, untuk menghadirkan hewan kembali dan disembelih selepas pelaksanaan salat hari raya. Kenapa? Karena hewan yang disembelih pertama tadi itu tidak sah menurut pandangan syariat. Ini perhatian nih dan si benazar nih. Misalkan di antara kita ini ada yang akan melaksanakan kurban nazar. Nah, itu perhatikan itu, ya. Jangan perlu terlalu semangat. Misalkan saking semangatnya untuk menunaikan nazarnya, sembelih pelungguda sebelum orang sholat, tidak sah itu. Dan wajib harus dihadirkan lagi binatang kurban, hewan kurban, dan disembelih setelah pelaksanaan sholat. Karena wajib hukumnya pelunggu berkurban pada hari itu, disebabkan karena nazar atau ada janji di sana, ya. Afdalul udhiyah, perhatikan binatang kurban atau hewan kurban itu yang paling afdal itu apa? Nah, ini dia. Ya, sekarang kita akan bahas tentang hewan kurban yang paling afdal. Ate dende pelunggu udah begejuh, ya. Ara dengan sing ini si paling afdal, ya. Nah, sekarang dia akan sampaikan dari setiap masing-masing ulama itu ternyata berbeda pandangan beliau terkait hewan kurban yang paling afdal yang dipersembahkan di hari raya kurban itu. Indal Maliki, menurut pandangan Imam Malik hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, si paling afdal itu yang pertama itu adalah domba kibas, ya, untuk untuk dikurbankan pada hari itu. Yang kedua sempi. Adapun onta itu berada pada urutan terakhir. Si paling afdal itu nabi kibas atau domba. Kenapa? Karena alasan beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkurban, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, itu beliau mengorbankan 2 ekor domba yang bertanduk, bukan sapi, bukan pula onta. Kata Imam Malik, kalau seandainya
sapi atau onta jauh lebih baik atau jauh lebih bagus untuk dijadikan sebagai hewan kurban, tidak mungkin Rasulullah berkorban dengan 2 ekor domba itu. Pasti beliau akan memilih apa? Sapi. Seperti itu alasan daripada Imam Malik. Dan begitu juga ketika Nabi Allah Ibrahim mengorbankan putra beliau Ismail, ketika beliau hendak menyembelih putranya Nabi Allah Ismail, pada waktu itu Allah menggantikan Ismail dengan apa? Domba, bukan dengan sapi. Kalau seandainya sapi lebih mulia, lebih afdal, sesungguhnya Allah akan menggantikan dia dengan sapi atau onta. Ini alasan daripada Imam Malik, ya. Bagaimana pendapat ulama kita, pandangan Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan si paling afdal hewan di antara hewan si gina kadu ngorban dengan ino, si pertama ino unta. Kebalikan ya kan Imam Malik. Terbalik dari guru beliau nih. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Asy-Syafi'i, tapi pendapat beliau berbeda 90 derajat dengan gurunya. Imam Syafi'i mengatakan apa? Si paling afdal dekadu ngorban ino pertama urutannya unta. Beli soalnya unta itu beli dinosaurus, ya kan? Unta. Si kedua apa? Sapi. Si ketelu baru domba, atau bisa digantikan dengan kambing. Ya. Apa alasan Imam Asy-Syafi'i mengatakan hal yang seperti itu? Alasan beliau mengambil pendapat bahwa hewan kurban yang paling afdal itu adalah onta terlebih dahulu, berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang pahala keutamaan salat Jumat. Bapak-bapak pasti ingat, ya. Hadis tentang apa? Pahala dengan si datang berjumat, ya. Nabi basana, kita azan dulu. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Alasan Imamuna Asy-Syafi'i, ya, mengambil pendapat bahwa hewan kurban yang paling afdal untuk disembelih pada hari raya kurban itu adalah onta. Itu adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan besaran pahala orang yang berangkat Jumat di awal waktu, ya. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghaslal janabah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandinya orang junub, ya. Jadi pertama ini syaratnya harus mandi, ya. Mandi dulu sendiri teman, lalu angkat tai ke masjid berjunat. Ngombe kon mandi ta kon perlu ada mandi junub. Tahu mandi junub kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki basah selapuan. Jangan sepolong-sepolong mandi dan ada tamu ada kriteria mandi ini. Jadi mandi pertama merangkut mandi dengan junub. Sai mandi lejelo Jumat merangkut mandi dengan junub. Thumma raha. Kemudian dia berangkat pergi ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat di awal waktu, faka'annama qarraba badanah. Maka pahalanya itu sama seperti dia mengorbankan 1 ekor unta. Nah, si pertamanya juga sebutnya, ya. Artinya apa? Berarti unta ini paling belek pahalanya dibandingkan dengan mengorban binatang yang lain. Kemudian waman roha sa'ah thaniyah, saya berangkat setelah mandi,
ya ampun angkat berjumat pada waktu kedua, faka'annama qaraba baqarah, mara angkun dengan ngorban sempi. Nah, dikatakan di sini menggunakan bahasa apa? Qaraba. Qaraba itu ngorban artinya, ya. Jadi selesai berangkat le waktu kedua, mara angkun dengan ngorban sempi. Nah, kalau urutan pahala berarti si paling beli pahala nambah onta. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang berangkat pada waktu ketiga, faka'annama qaraba kibshan akran, maka sama seperti dia mengorban satu ekor domba yang bertanduk. Jadi domba bertanduk itulah binatang yang paling bagus di antara golongan domba. Itu dia. Saya datang lamun wah imam taek, ya, lamun wah imam taek le mimbar ampun nyampeang khutbah, maka selopu malaikat si igan nyatat aran dengan si berjumat ino, lalu milun dengarang dengan si berkhutbah, ikut mendengarkan khatib. Jadi nangumbe dengan si datang waktu khotib wah datang, ya dia mau tama catatan. Jadi lekan gelema Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat mengutus malaikat untuk berdiri di setiap pintu masjid. Misalkan Jami Darussalam pir lawangna, di setiap lawang itu butang malaikat membawa pulpen kence buku letono. Tentunya jangan digambarkan merebukun teh, merepolpen teh. Ya, beda tintanya, beda kertasnya. Saya si datang pertama tulis, datang kedua tulis, datang ketelu tulis. Ini tugas malaikat ini. Lamun wah imam tayak tipak mimbar lalu menyampaikan khutbahna, miluin dengarang malaikat ini. Dengar saya, dengar khatib si nyampeang khutbah. Ngumbe penuh manusia datang lamun wah tayak imam nyampe yang khutbahna dia dan dalam si malaikat ini. Artinya apa? Dia tama catatan. Ya ampun ngono, si terakhir datang merangku dengan ngorban telu. Telu ini kan ya jelas. Sebutir ke apa setere? Ngono kan? Mending setere apa sebutir? Apa puyuh malak telu ana? Aneh pira tembut pahala pecut. Deh. Nah ini dia angka dia terkanggo malas-malas tayak berjumat. Deh. Nah yang tak apa dianjurkan imam ino lamun bicara tentang fikih Jumat dianjurkan telat-telat tayak. Ya, khotib yang akan imam itu menyampaikan khotib maksud di sana itu ya, yang khotib maksud di sini itu. Yang pun anjuran ya telat-telat tayak. Jadi dia belum udah kerantai dan sejari khotib. Hai, khotib itu nia terakhir datang. Ya si nyampeang khutbah tuntun ya terakhir datang. Dende tekerantai dan ngono sunatnya seperti itu memang. Dende deparan khotib malas terus. Nyocok be jadi khotib dengan jenana khotib lema-lema datang nunggu mimbar masjid. Bukan begitu, memang anjurannya seperti itu. Paling telat na datang kumbena soalnya manoh datang khatib ino tak tua mimbar nyampe yang khutbah wah betutup buku terus mano ya itu maksudnya. Nah inilah yang menjadi alasan dari Imam Asy-Syafi'i sehingga mengambil kesimpulan hewan si paling afdal yang bisa untuk dipersembahkan pada hari kurban itu ialah onta. Artinya apa? Karena onta itu paling blek awaknya, tentu paling banyak dagingnya. Seri penuh dagingnya semakin banyak orang merasakan nikmatnya. Ini dia alasannya daripada Imam Asy-Syafi'i. Nah, yang terakhir menurut Hanafiyah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan si paling afdal ini beliau tidak berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Maliki, tidak, dan juga tidak mengambil apa yang disampaikan dari Imam Syafi'i, tidak, tetapi beliau berpatokan kepada yang lebih bagus, ya. Misalkan ya lamun pada beli daging
antara kibas kenca sempi. Misalkan pelunggu korban sempi nih, lalu kesel sempi nih. Dan pelunggu memiliki domba, beli awak domba itu beranak jaran misalkan, ya kibas pelunggu deh, dagingnya pada. Nah, dalam keadaan seperti ini yang paling afdal atau yang paling utama untuk pelunggu korban adalah kibas. Kenapa? Karena dagingnya lebih lezat. Jadi ini orang Arab ya itu mengatakan daging si palang mai di antara hewan-hewan si berkaki 4 ini ya kibas itu. Lalu kita kebak Lombok. Lamunan justru kibas darah mele ngelorang ya sempi serogona dengan harap lamunan masih ada kibas no sempi ya seperti itu. Dan memang dagingnya lebih enak ya. Semakin belek hewan ini sering keras dagingnya. Belum ada sampai orang unta, dia lebih keras dagingnya dibandingkan sapi. Jadi si enaknya jadinya kibas, baru bembe, baru sempi, terus unta. Ini urutan enaknya daging. Nih, oh, ate perlu tahu angka neka jenana pada onu wah si begawe tu pada bembe kudu begawe kibas. Deh. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, kalau umpamanya seperti yang tadi itu, lamun pada beli'na antara domba kenca sempi si pelunggu korban, maka lebih afdal apa? Domba. Lamun pada beli'na lebih afdal domba. Ya, lalu lamun misalkan beli'an sempi lalu pelunggu korban kibas beci kibas dah, maka tetap yang diambil itu lebih afdal apa? Sapi. Jadi yang dilihat itu kelebihan daripada hewan itu. Kelebihan dari hewan itu. Nah, ini kan nggih. Selanjutnya kita akan bahas kepada syarat-syarat hewan. Ini panjang pembahasannya, insyaallah lamun harap masih waktu pada pertemuan yang akan datang atau mungkin di sesi tanya jawab. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita nyambung moderator ini MC biarana selama pengajian tersebut ini pun bicara masalah korban serta macam-macam hewan korban sehingga lebih afdal. Ternyata selalu nanti berbeda pendapat Imam Mazhab Simpat terkait dengan masalah korban ini. Mudah-mudahan jawab pertanyaan si makin nerwe pertanyaan si ngoku deh gende ndak no pertanyaan si ndek nang ngoku mudah-mudahan mungkin ada dengan jamaah semua maupun sinina si ndek man pas apa si pendengar si baru kanggo sedekah lagi sila terbuka sesi tanya jawab dengan si mama barang sinina mana-mana saya dapat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah dijelaskan mengenai tentang hukum penyembelihan hewan kurban. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan di era zaman modernisasi ini atau sudah bergerak di bidang internet, banyaknya lembaga penyedia jasa hewan kurban secara online. Itu kira-kira bagaimana hukumnya dalam perspektif Islam? Penyedia hewan kurban, Nah, lembaga penyedia jasa hewan kurban secara online. misalkan Ikut ada kurban. ada sebuah lembaga menyediakan misalnya jasa hewan kurban. Contohnya satu jenis tetap itu memang 5 orang. Terus kambing ya itu disalurkan kemana? ya penyedia jasa hewan kurban tersebut. Aja kita tempat kita beli gitu. Ikut korban lewat itu. Ikut korban lewat aplikasi. Ya. Oh ya. Yeah. Itu kira-kira bagaimana? Oke, lanjut. Terus si kedua ada masih? Ada langan sini nak ke? Ya,
Dia tak nak ketuanan dia. Silakan jawab. Bagaimana hukum berkurban melalui aplikasi kurban? Misalkan ada suatu situs, ya, situs yang di sana itu menyediakan, ya, tempat orang-orang yang ingin berkurban. Misalkan tujuannya itu adalah orang-orang perkotaan yang sangat super sibuk, yang tidak bisa mengerjakan hewan kurbannya itu, tidak bisa menyiapkan dan seterusnya, ya. Sehingga orang ini ingin sekali berkurban, tetapi untuk melaksanakannya tidak bisa. Nah, akhirnya dia bukalah internet, dia menemukan di sana itu situs tentang hewan kurban, ya, menyediakan jasa kurban. Nah, kita masukkan uang di sana, lalu nanti orang itu nanti mengeksekusi hewan kurbannya itu. Nah, begitu bagaimana hukumnya. Nah, kembali hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Kembali kepada bagaimana orang yang menyediakan jasa itu, ya. Kalau kita yang berkurban tidak masalah, karena kita sudah mengeluarkan harta kita dengan niat untuk berkurban. Nah, sekarang permasalahannya itu tempat kita menyalurkan dana kita itu seperti apa? Maka perlu kita harus mengetahui kebenaran dari situs tersebut. Kan makin niki banyak, ya, banyak situs-situs yang tidak jelas, yang pada ujung-ujungnya penipuan dan seterusnya. Nah, ini harus jelas dulu, ya. Maka dalam perlu mele misalkan ada lasdas atau apa namanya itu, yang begitu-gitu sudah itu, yang zakat-zakat hewan kurban dan sebagainya itu, nah mungkin bisa disalurkan ke sana. Karena apanya komunitas-komunitas seperti itu dia sudah memiliki izin tersendiri, ya. Nah, jadi itu yang perlu kita cermati, kaji seperti itu, apakah benar enggak ini yang mengadakan itu. Nah, sama halnya dengan misalkan saudara-saudara kita yang ada di Singapura, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia yang ingin berkurban, kan penuh singorban di Lombok. Oh, itu ditanya dulu itu, Anda siapa? Digitukan, ya. Terus akan menyembelih hewan kurban, lokasinya di mana? Prosesnya seperti apa? Dibagikan kepada siapa? Nah, sehingga diminta persyaratan, nanti ada dokumentasi video dan seterusnya untuk meyakinkan. Nah, bangun. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Jadi sah-sah saja membuat aplikasi untuk menyediakan hewan kurban, tidak ada masalah. Yang terpenting tepat sasaran, seperti itu. Misalkan pemuda kampung Kalitemu ini membuat aplikasi seperti itu, menyediakan jasa penyembelihan hewan kurban, boleh saja, silakan buat aplikasinya, ya. Dan tentunya yang bertanggung jawab adalah kalian yang membuat aplikasi itu benar-benar enggak tersalurkan sebagaimana mestinya. Itu saja, nggih. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada masih? Terus. Hah? Nih, antum sampai? Karena kemedia nomor terus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai perihal tentang niatnya. Di mana tadi sudah dijelaskan dianjurkan untuk berniat bagi orang yang berkorban itu ketika akan disembelih hewan kurbannya, dan dianjurkan untuk datang langsung ke tempat penyembelihan. Dan yang saya tanyakan, kira-kira bagaimana kalau seorang yang berkurban ketika akan disembelih hewan kurbannya itu berhalangan hadir atau tidak bisa hadir ke tempat kurban? Kira-kira apakah bisa dia berkurban dari jauh atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dulu, ya.
Bagaimana dengan orang yang hendak berkurban dengan sigan korban lalu berhalangan untuk hadir? Ya, apakah dia bisa lewat jauh atau seperti apa? Tidak apa-apa. Sama seperti yang tadi misalkan, ya. Kita mau korban nih. Karena orang Mamben semuanya sudah kaya-kaya, nggak butuh sama hewan kurban. Akhirnya kita ngorbannya kemana? Ke Malaysia, Somalia, misalkan cari negara-negara yang miskin-miskin itu. Sumbangkan di sana, kirim dana ke sana untuk beli hewan kurban di sana. Apakah kita harus datang ke Somalia untuk menyaksikan binatang kurban kita? Tidak mesti. Tetapi dianjurkan. Lamun bau, ya, lamun bau hadir, ya. Karena beda pahalanya orang yang menyaksikan langsung hewan kurbannya disembelih itu dengan si dia hadir. Pahalanya beda di sana itu. Ya, apalagi tebu nyembelih diri itu tambah afdal lagi di sana. Nah, ini dia. Ya, makanya jemaah lamun tepayu gin ngorban itu usahakan seropu aran dengan si ngorban ini, usahakan untuk bisa hadir di majelis kurbannya itu. Ante mau kesempurnaan pahala ibadah kurban di sana. Begitu. Nepetun dia tersamal takut teriak dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa menjaga hati ya sudah. Dengar-dengar oleh kancorong, ya. Sudah ada pengumuman terus sila inama sama tahun jari sebah mau kupon pada datang, ya kan? Ino sudah dengar kah? Ya. Nah, ada orang perlu udah milih bagian juga langsung itu lebih bagus. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada bajang-bajang ngumpulan kepeng ke beli sapi untuk korban dan diniatkan untuk keluarganya dan dirinya. Pertanyaannya apakah sampai mau ke pahala? Pada bajang-bajang ngumpulan kepeng dia mampu itu si bajang ini lamun tembeli sempi yang satu nena bau sih atau jangan kan sempi kibas dia nena bau sih tembeli ya soalnya kepeng tu bebek si rokok misalkan seperti itu ya. Akhirnya logo itu pembelian tengorban ini ngumbe no akhirnya patungan ngumpulang ya belilah dia kibas. Nah, wah ngumpulang ke 10 ngumpulang nih kudu beli kibas. Niatnya segubuk terus. Ya. Segubuk selapun niatana pupu baloku, belongor boyotku, pupu jaringku selapun niatana kanggo ke. Ya. Kembali kepada yang tadi hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, untuk hewan kurban kalau kita berbicara tentang pengadaan hewan kurban, maka seperti yang tadi, ya, pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i boleh, tetapi terbatas kepada 2 hewan kurban saja. Si bauna patung kencep itu, mesugulan kencep itu, apa itu? Onta dan sapi. Luar dari itu tidak boleh. Ya. Lebih parah lagi pendapat mazhab Maliki. Ya. Dan kanggo hewan kurban itu hanya boleh diadakan oleh 1 orang saja. Adapun pahalanya mau diniatkan untuk semua keluarga boleh. Misalkan dalam 1 kakak, ya, jumlah anggota kakak itu misalkan 10 orang. Ya. Nah, itu yang mengadakan hewan kurban itu cukup 1 saja. Misalkan bapak yang beli hewan kurban, dendek selopuan beli hewan kurban, bapak saja. Nah, adapun pahalanya silakan mau diniatkan ke 10 anggota keluarga itu tidak masalah dalam mazhab Maliki, ya. Namun dalam mazhab Syafi'i, ya, patungan itu dibolehkan, tetapi terbatas kepada 2 hewan saja, ya, yaitu onta atau sapi. Pira dengan si kanggo patungan? Pitu, nenek kanggo lebih. Ya, nenek kanggo lebih. Nah, kalau selain daripada itu, maka tidak ada qaul ulama, ya, yang menyatakan keabsahannya. Nah, kalau misalkan seperti ini janana, ya, misalkan
Karena ada sekarang lembaga-lembaga yang seperti itu modelnya. Ya. Santri-santrinya atau siswa-siswanya disuruh nyugulang. Ya. Nyugulang untuk apa? Nyugulang untuk kurban. Ada yang seperti itu kan modelnya kan? Nah. Semua siswanya kudu beli sempi. Bila lu siswana misalkan 500 pada 10 yu misalkan. Atau misalkan pada 50 yu. Nah, akhirnya kumpulan kepeng ini berjumlah dia dengan angka 1 ekor sapi umpamana. Ampun ngorban. Sekarang ngorbannya itu atas nama siapa? Ah, ini dia. Misalkan ini hewan kurban sekolah ini. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Masa yang ngorban sekolah? Sekolah itu benda mati loh. Ya, dia nggak diwajibkan untuk, nggak ada kewajiban untuk ngorban. Sekolah, tembok. Ya, nggak ada kewajiban sholat. Bener kangguk tembok atau lorong koyu misalkan ada korbanan, dia bau. Ya. Nah, kecuali kalau semua uang itu disumbangkan, sodakoh misalkan, dia ke sodakoh, ya, sodakoh, atau misalkan dia infak gitu. Nah, nanti baru tuan gurunya yang ngorban atas nama pribadinya dia. Tetapi uang yang dikeluarkan itu jangan atas nama kurban. Kalau dia dikeluarkan atas nama kurban, maka bagaimana? Patungannya itu, sumber dananya itu, dalam mazhab Syafi'i hanya terbatas kepada berapa saja? 7 orang saja anggaran dana itu. Nah, ini dia. Jadi hal yang seperti ini juga perlu kita untuk perhatikan, ya. Nah, itu dia. Wallahu taala a'la wa alam.